Saudara, hari ini Presiden Jokowi mengumumkan pergantian menteri-menterinya di Istana Negara. Beberapa nama baru dipilih Jokowi untuk menjadi menterinya. Ada nama Wali Kota Surabaya maksud kami Tri Risma hari ini dan Sandiaga Uno. Itu perkenalan yang bisa saya sampaikan pada sore hari Nama ini. Tri Risma hari ini ditunjuk menjadi Menteri Sosial yang sebelumnya dijabat Juliari Batubara yang tersandung kasus korupsi dana bansos. Selain itu, ada nama Sandiaga Uno yang ditunjuk sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf menggantikan Wisnu Tama. Yakut Khalil Qomas menjabat sebagai Menteri Agama, Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Budi Gunadi Sadikin ditunjuk sebagai Menteri Kesehatan. Isu reshuffle di Kabinet Jokowi Ma'ruf Amin memang telah berembus selama beberapa hari terakhir. Hari ini di media sosialnya, Saudara, Jokowi juga seperti memberikan isyarat perombakan kabinet. Di akun Instagramnya, Jokowi menulis, "Yang lalu biarlah berlalu, menjadi kenangan juga pelajaran. Kita menatap hari esok dengan tekad, semangat, dan memancang harapan yang baru." Kami akan membahas terkait nama-nama baru di Kabinet Indonesia Maju bersama dengan Ketua Bidang Hukum Keanggotaan dan Organisasi PDI Perjuangan yang juga anggota DPR, Syukur Nababan, dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore, Cindy. Selamat sore, Bung Burhanuddin. Ya. Sore, Mas Syukur. Mas Burhan, nama-nama yang hari ini diumumkan oleh Presiden untuk menggantikan nama lama di Kabinet Indonesia Maju, menjanjikankah menurut Anda? Secara umum, hasil reshuffle kali ini cukup baik. Ya. Jadi kita harus memberikan apresiasi kepada Presiden yang berhasil memilih calon-calon menteri yang akan dilantik besok sesuai dengan ekspektasi publik. Ya. Dari 1 sampai 10 artinya sangat istimewa, mungkin saya kasih kredit 7,5. Jadi bagaimanapun bukan semata-mata akomodasi politik, terutama menteri yang mewakili partai politik, tapi juga punya kompetensi. Misalnya Risma. Risma bagaimanapun bukan sekedar seorang politisi, tetapi juga menjadi seorang kepala daerah par excellence, dan saya kira cukup mewakili kompetensi baik dari sisi representasi gender maupun kapasitasnya. Sandiaga Uno juga tepat menurut saya, meskipun beliau mewakili Partai Gerindra, tetapi beliau punya pengalaman yang luar biasa untuk mengembangkan ekonomi kreatif dan pariwisata. Dan terus terang menteri yang digantikan juga tepat karena kebetulan Pak Wisnu Tama saya kira terlalu cepat ya untuk menduduki posisi yang sangat krusial dan di tengah pandemi membutuhkan terobosan atau breakthrough. Dan breakthrough itu muncul dari seseorang yang punya jam terbang seperti Sandi. Jadi nama-nama yang muncul tepat, posisi yang digantikan juga tepat, termasuk nama-nama yang terus terang sempat tercium bau amisnya ya, karena kalau tidak diganti bisa menjadi drama KPK berikutnya, itu juga terlihat diganti ya, atau digantikan oleh orang baru. Dan tentu saja kita berharap mereka langsung gigi 9 untuk bekerja karena waktu makin mepet. Dan jangan lupa mereka kemungkinan besar kinerjanya maksimal sampai 2022 akhir. 2023 praktis menuju 2024 ya. Maupun perhatiannya sudah berubah ke 2024. Oke, Mas Burhan, apakah dengan reshuffle kali ini bisa mendongkrak kembali kepercayaan publik setelah kabinet atau pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin ini dikritik soal penanganan pandemi dan juga adanya kasus korupsi yang menyerat 2 menteri? Jujur beberapa pihak memang berharap reshuffle dilakukan lebih cepat dari yang sekarang. Ya. Misalnya Pak Terawan dari awal kan suara publik sudah sangat keras sebagai kementerian yang memegang leading sektor terkait dengan penanganan pandemi. Pak Terawan salah sejak awal, terutama komentar-komentarnya yang terkesan meng-underestimate pandemi. Tetapi mungkin pertimbangan Presiden sangat kompleks. Ya. Salah satunya adalah agenda 2020 sudah selesai, termasuk misalnya jangan lupa pilkada serentak 210 wilayah. Kemudian juga penanganan pandemi yang mulai shifting. Makanya Pak Budi itu bagian dari Pak Budi Sadikin, itu bagian dari perubahan strategi pemerintah dalam menangani pandemi yang tidak semata-mata
urusan kesehatan, tetapi juga pemulihan ekonomi dan Baik. dampak sosial lainnya. Semuanya harus gerak cepat ya setelah diumumkan besok juga akan dilantik oleh Presiden. Pak Syukur, kalau kita melihat dari nama-nama baru yang menduduki jabatan di Kabinet Indonesia Maju ini kan sebenarnya tidak mengubah komposisi partai politik, tidak juga mengubah komposisi profesional yang ada di Kabinet Indonesia Maju. Apa yang diperhitungkan, kalau menurut Pak Syukur, apa yang diperhitungkan oleh Presiden ketika mereshuffle atau mengkocok ulang kabinet ini? Ya, mungkin saya koreksi sedikit ya. Kalau dari profesional dari partai politik mungkin kurang tepat Mbak Cindy, Bung Burhanuddin. Saya juga orang profesional tapi di partai Baik. politik. Oke, Mungkin ini terminologi yang sering diucapkan oleh dari masyarakat. partai dan non partai karena nanti Ya. seolah-olah yang dari partai itu Oke. bukan orang profesional. Nah, yang kedua untuk menjawab pertanyaan, nah tentu saja di situasi sulit yang kita hadapi sekarang ini, saya pikir juga bukan hanya bangsa kita hadapi ya, seluruh dunia menghadapinya. Nah apalagi di situasi sekarang yang baru-baru ini juga terjadi kan, nah Presiden pasti harus melakukan rekonsiliasi atau perbaikan daripada kabinet untuk mengimplementasikan seluruh janji-janji politik dia sebagai presiden pada saat kampanye. Nah tentu mengenai menteri-menteri yang telah diumumkan, saya pikir apa yang disampaikan Pak Burhan tadi sudah benar. Pasti Pak Jokowi sebagai seorang presiden, karena kita kan dasar negara kita juga kan presidensial. Artinya bahwa menteri tersebut adalah pembantu presiden. Nah artinya usernya itu adalah presiden. Nah, menteri itu tidak punya visi misi. Menteri itu hanya melaksanakan apa yang menjadi perintah presiden dan keinginan presiden. Nah, tentu saja saya percaya bahwa presiden sudah melakukan check and cross check mengenai track record dan segala macam. Nah, tentu saja apa yang diumumkan pada hari ini, harapan Pak Jokowi, tentu harapan bangsa kita, memberikan kinerja yang jauh lebih baik dari sebelumnya, dari orang-orang yang dia gantikan. Baik, soal Tri Risma hari ini yang juga kader PDI Perjuangan, sebelumnya kan sempat menolak kalau nanti ditunjuk sebagai Menteri Sosial, itu berat, saya masih menunggu saja. Kalau saya diperintahkan Bu Mega, maka iya saya akan mau terima amanah itu. Jadi penunjukan Risma sebagai Menteri Sosial juga ada campur tangan atau titah dari Bu Mega, Pak Syukur? Jadi begini, saya sampaikan tadi bahwa usernya itu tetap adalah presiden yaitu Pak Jokowi. Nah tetapi Bu Risma sesama kolega saya di Dewan Pimpinan Pusat Partai, nah tentu saja kalau diminta Pak Jokowi tentu harus minta izin kepada Ketua Umum PDI Perjuangan. Saya ditunjuk atau ditugaskan di luar daripada kepartaian, nah tentu kan harus minta izin. Kalau misalnya kita flashback lagi, konteks apa yang disampaikan oleh Bu Risma sebenarnya bukan penolakan. Beliau mengatakan bahwa tugas sebagai Menteri Sosial tersebut adalah sangat berat sekali. Nah tentu harus memahami apa saja persoalan eksternal, internal, dan juga mampu memahami perintah atasannya itu presiden untuk mengimplementasikan menjadi kinerja. Nah intinya adalah saya yakin kolega saya Bu Risma itu siap untuk melaksanakan perintah sebagai Menteri Sosial. Nah tetapi yang disampaikan sebelum pengumuman menteri adalah apapun ya harus soal atau permisi kepada Ketua Umum PDI Perjuangan. Jadi sudah direstui juga oleh Bu Mega ya? Ya saya pikir ya pasti kalau Pak Jokowi minta, ya Ibu Mega kan sangat mencintai bangsa ini. Nah tentu saja kalau kader-kadernya diminta untuk melaksanakan tugas di pemerintahan itu pasti akan diizinkan oleh beliau. Beliau saja sebagai Presiden Republik Indonesia kelima, Wakil Presiden, masih mau mengerjakan Pancasila loh Bung Burhanuddin. Apalagi kader-kadernya untuk membantu presiden pasti diberikan. Baik, saya tanyakan ini karena ini kita juga berbicara soal 2024. Tadi Mas Burhanuddin bilang bahwa menteri-menteri ini pun akan maksimal kerja di 2022 sampai 2022. Setelah itu akan ada fokusnya lagi ke Pilpres 2024. Menurut Mas Burhanuddin, apakah dengan reshuffle kali ini juga mempertimbangkan soal Pilpres 2024 nanti? Nama-nama yang mengisi kabinet ini? Insentif elektoral itu jangan dilihat secara negatif saja. Jadi ada juga insentif elektoral yang justru membuat atau memacu para calon untuk bekerja lebih bagus. Misalnya ini istilah yang sangat teknis, namanya second term curse atau kutukan periode kedua di kasus Amerika Serikat. Dari 11 presiden yang terpilih periode kedua itu
hanya 3 yang kinerjanya baik. Secara umum buruk kinerjanya di periode kedua. Mengapa demikian? Karena di periode kedua mereka nggak punya insentif elektoral. Karena di Amerika mengenal pembatasan 2 jabatan periode presiden. Jadi ketika tidak ada insentif elektoral untuk maju lagi, justru kinerja presiden petahana di Amerika Serikat lebih buruk. Nah, kita tidak ingin kejadian itu terulang di Indonesia. Karenanya, meskipun Pak Jokowi tidak bisa maju lagi 2024, maka perlu putra-putri terbaik bangsa ini untuk diajak membantu Presiden Jokowi memberikan legacy bahwa mereka punya motif elektoral sebagai capres atau cawapres 2024, nggak apa-apa dong. Itu kan bagian dari hal yang biasa. Jadi kalau saya melihatnya dari perspektif yang lebih optimis, jadi gelas tengah penuh. Jadi kalau ada orang seperti Pak Prabowo, Sandiaga Uno, Risma, ya kemudian tokoh-tokoh lain, Erick Thohir, di jajaran kementerian yang bekerja lebih masif karena punya insentif elektoral untuk terpilih 2024, that's fine. Gitu ya. Kemudian kalau misalnya ada Mbak Puan di DPR juga bekerja lebih baik sebagai ketua DPR, itu juga bagus-bagus saja. Justru yang diuntungkan bukan hanya Pak Jokowi, tapi juga negeri ini. Oke, baik. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi terkait dengan itu dan juga soal bagaimana Presiden Joko Widodo mengganti sejumlah menteri di kabinetnya. Salah satunya adalah Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas yang menjabat sebagai Menteri Agama menggantikan Fahrul Razi. Kami kembali selepas jeda.